Ya, anak-anak, pada saat ini kita akan belajar tentang sifat-sifat zat dan beberapa perubahan zat. Tapi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sifat-sifat zat. Ya, ini seperti yang pada video pembelajaran kita sebelumnya. Setelah kalian melihat pembelajaran kali ini, kalian akan mengerti berbagai jenis zat dan mengidentifikasi perubahan wujud zat dan membedakan kohesi dan adhesi setelah mengikuti pembelajaran di bab 2 ini. Ya, anak-anak, zat juga mempunyai sifat-sifat tertentu sehingga dapat ditangkap oleh panca indera ya. Dan dapat dibedakan berdasarkan sifat tersebut ya. Contohnya ini adalah gula. Kalian bisa merasakan ya, melalui panca indera kalian ya, mengecap bahwa gula ini rasanya manis. Kemudian parfum juga bisa kalian cium baunya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sifatnya. Kemudian berdasarkan hal ini, maka sifat zat itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah sifat ekstensif, yang kedua sifat intensif ya. Jika ekstensif itu adalah sifat zat yang bergantung pada jumlahnya. Kalau intensif tidak bergantung pada jumlah dari ukuran zat tersebut. Ya ini. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zatnya. Ya. Jadi sifat ini bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Ya. Kalau misalnya jumlahnya semakin banyak, maka sifatnya juga akan berubah. Nah, sifat intensif ini tidak. Sifat intensif adalah merupakan sifat zat yang tidak bergantung jumlah zat. Ya, ini tidak ya. Tidak bergantung pada jumlah zat. Jadi ukurannya tidak ada, sifatnya ya tidak bergantung pada jumlah zat, mau sedikit mau banyak sama dia. Nah, sifat intensif ini dibedakan menjadi dua, sifat fisis dan sifat kimia ya. Biasanya beberapa buku bilangnya sifat fisika dan sifat kimia. Oke. Apa sih contoh-contoh dari sifat ekstensif dan sifat intensif ini? Berikut ini. Nah, sifat ekstensif yang merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran. Contohnya apa? Ini, volume. Ya. Volume adalah sifat ekstensif yang dimiliki benda atau zat. Ya, semakin besar ukuran zat, maka semakin besar volumenya. Kemudian semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar pula massa tersebut. Contoh, ini kan berbeda ukuran termosnya. Ya. Berbeda ukuran termosnya berarti benar nggak sih volumenya juga berbeda? Ya, kalau kamu punya beberapa termos seperti ini kamu diisi, maka jumlah air yang di dalamnya pasti yang lebih besar semakin banyak, ya. Semakin besar maka volumenya semakin besar. Masanya bagaimana? Kalau ini ditimbang semua diisi air, maka inilah yang terbesar, ya. Ini yang terkecil. Semakin kecil maka semakin kecil masanya. Kalau semakin banyak jumlahnya, maka semakin besar masanya. Ini adalah sifat ekstensif. Nah, bagaimana dengan sifat intensif? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Ya, ini dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Kalau sifat fisis itu berhubungan dengan perubahan fisis zat, ya, perubahan dengan fisik ya, zat tersebut. Kalau kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Ya, sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Jadi kalau ini secara fisiknya, kalau kimia adalah bagaimana suatu zat itu dapat berinteraksi dengan
zat lain dan melakukan reaksi kimia. Nah, contohnya sifat fisiknya itu adalah warna. Ya, kalau warna ini berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan, kemudian diterima oleh mata. Ya, kemudian bau ini berhubungan dengan gas ya yang dihasilkan. Rasa manis atau tidak ya dan sebagainya. Kerapatan itu massa jenis ya. Banyaknya massa persatuan volume, kemudian titik didih, bagaimana zat tersebut, titik di mana zat tersebut keadaan mendidih, kemudian titik lebur, ya, titik beku, titik di mana suatu zat dapat membeku. Daya hantar ini terkait dengan kemampuan zat untuk menghantarkan listrik. Kemagnetan ya, berhubungan dengan kemampuan suatu zat bisa atau tidak untuk dipengaruhi suatu medan magnet, itu kemagnetan. Kelarutan itu berhubungan dengan kemampuan zat tersebut larut dalam sebuah pelarut ya. Biasanya pelarutnya itu adalah air. Kekerasan, lunak atau tidaknya zat tersebut. Ini adalah sifat-sifat fisis. Nah, bagaimana dengan sifat kimia? Kalau membuat kimia ada beberapa ya. Mudah tidaknya suatu zat terbakar. Ya, contohnya alkohol mudah terbakar, spiritus mudah terbakar ya. Kemudian kestabilan ini mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Ya, contohnya air. Air ini cukup stabil walaupun direbus, ya, dipanaskan sampai temperatur yang tinggi dia tidak terurai. Kereaktifan ini mudah atau tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Ya. Contohnya zat asam dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam. Perkaratan ini adalah mudah tidaknya suatu zat membentuk karat. Ya, contohnya besi mudah berkarat kalau dia keadaan lembab. Nah, ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu benda. Ya, ingat sifat itu tadi ada dua, sifat ekstensif dan sifat intensif. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti bagaimana sifat yang dimiliki oleh suatu zat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Selamat belajar.